Sudah 107 tahun kota Sukabumi berdiri. Tentunya banyak sejarah yang telah bergulir dan juga berbagai macam perubahan sosial budaya, pembangunan, ekonomi, dan juga masyarakat yang silih berganti setiap tahunnya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk bertemu dengan salah seorang pemuda di kota Sukabumi yang sangat peduli tentang kesejarahan. Dan beliau sangat aktif di kegiatan-kegiatan sosial media untuk mengeksplor dan juga mengekspos bagaimana kota Sukabumi berdiri hingga hari ini. Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Kabisa News. Halo Lisan. Halo Kang Afan, waalaikumsalam. Memang Alhamdulillah baik. Lisan gimana sehat? alhamdulillah, insyaallah sehat. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Alvan Rahadazhar. Kali ini Alvan sekarang lagi ada di Balai Kota Sukabumi dan sekarang nggak sendirian bersama Lisan. Halo. Oke. Nah, for information, Lisan ini merupakan maba ya berarti ya sekarang ya? Maba ya? Maba atau mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI ya. Jadi jurusannya Mengambil program studi pendidikan bahasa Sunda. Oke, pendidikan bahasa Sunda. Jadi jarang-jarang sih gitu. Ada anak muda yang mau ngambil bahasa Sunda ya. Kenapa Lisan mau pengen ngambil bahasa Sunda? Oke. Oke, jadi kenapa Lisan mengambil pendidikan bahasa Sunda? Karena Lisan sendiri merasa kalau sebagai orang Sunda ya, Lisan secara matrilineal dari garis keturunan ayah atau ibu, dua-duanya adalah orang Sunda. Jadi merasa bahwa untuk menjaga terus serta menjaga bahasa budaya, responsibility Lisan sebagai seorang Sunda adalah dengan salah satu itu mengambil studi pendidikan bahasa Sunda. Jadi memang kecintaan lah ya, didasarinya juga salah satunya dengan kecintaan. Nah, anyway teman-teman, kita hari ini bakalan bakalan ngobrolin tentang sejarah dan juga anak muda dan apa peran penting keduanya gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena sekarang aku lagi sama Lisan itu merupakan seorang yang bisa dibilang pegiat literasi lah ya. Iya. Pegiat literasi khususnya tentang kesejarahan di kota Sukabumi. Dan jarang-jarang loh ada anak muda yang mau peduli terhadap sejarahnya. But anyway, sebelum kita ke sana, berbicara anak muda nih misalnya, apa sih anak muda itu menurut kita? Oke, jadi anak muda itu ibaratkan alat ya. Kalau alat itu kita bisa sebut sebagai scanner atau mungkin kamera ya. Bagaimana anak muda ini merupakan mata dari kita atau penglihat yang bagaimana masa depan kita ini dapat dilihat, dapat diimajinasikan itu hanya oleh anak-anak muda. Jadi bagaimana kemudian apa yang akan terjadi pada dunia 10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada dunia 20 tahun ke depan, itu kan hanya bisa dibayangkan oleh anak-anak muda. Karena apa? Karena anak muda sendiri ini yang akan melanjutkan, istilahnya meneruskan melegasikan kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita itu di 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu kan. Kita ini ya, jadi bener. ya merupakan istilahnya mata bagi orang tua kita, bagi kakek nenek kita, bagaimana kita membayangkan, mengimajinasikan apa yang akan terjadi di Indonesia di tahun-tahun selanjutnya. Gitu sih kalau kata Lisan anak muda itu. Jadi memang sebenarnya anak muda ini cukup bisa dibilang futuristik lah ya. Maksudnya anak muda itu benar-benar dia yang punya peran aktif gitu ya, terutama bagi sekarang bagaimana mencerminkan ataupun memproyeksikan Indonesia ataupun sekarang Sukabumi ke depannya gitu kan ya. Betul. Dan punya peran penting banget lah ya misalnya sebagai anak muda gitu. Dan berbicara soal sejarah nih, kenapa pilih sejarah? Kenapa pilih sejarah? Jarang-jarang gitu kan, kayak stereotip sejarah tuh, wah sejarah tuh bukunya tebal, misalkan di sekolah ya nggak sih, bukunya tebal, terus apalagi stereotip itu? Mungkin stereotip kita sejarah itu menghitung tahun-tahun tanggal peristiwa, hafal nama-nama tokoh, nama pahlawan, peristiwa, tempat, itu hal yang kadang suka membuat kita gitu. Kayak males banget gitu ya. Apalagi melihat tebalnya buku sejarah gitu. Tapi memang kenapa sih sejarah itu penting banget di sana sendiri, kemudian sebagai pegiat literasi banyak bergerak dalam bidang kebudayaan, kesejarahan, dan kemasyarakatan, karena ibaratkan kita ini kan butuh pedoman, kita ini butuh landasan. Ibarat istilah dalam hidup pun ya, kita hidup bernegara
Betul, landasannya Pancasila. Nah, pedoman-pedoman itu bisa kita dapatkan dari sejarah. Dengan kita mempelajari sejarah, maka kita belajar dari kesalahan yang telah lalu agar kita kedepannya jangan sampai ibaratnya jangan jatuh dalam lubang yang sama, atau misalnya apa yang kesuksesan yang telah dilakukan oleh leluhur kita di masa lalu itu kemudian perlu kita jadikan teladan, kita kembangkan. Itu kenapa pentingnya sejarah. Jadi berarti ada titipan nilai di sana. betul, ada nilai. Jadi kalau berhubungan tadi sama remaja ya, atau dengan pemuda, itu kalau pemuda ketika kita hendak mengimajinasikan masa depan, itu juga tetap harus diimbangi dengan bagaimana kita melihat masa lalu Gitu ya. Jadi istilahnya mah supaya apa yang kita kerjakan hari itu bisa seimbang lah ya, balance ya sih gitu. Oke, tadi ada yang menarik tentang bagaimana kita belajar dari masa lalu. Oke, Wisan, sekarang kita lagi ada di Balai Kota. Kita lagi ada di Balai Kota Balai Kota. Nah, sekarang aku pengen diajak sama Lisan untuk belajar sedikit dari sejarah di Balai Kota Sukabumi. Oke, kita sedikit keliling ya teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa saksikan terus di Kabiza News. Sekarang kita akan keliling Balai Kota. Boleh banget. Yuk kita sekarang keliling di Balai Kota. Dia arsitek Balai Kota itu kan dia seorang Freemason gitu. Yang apa sih? Freemason tuh yang ya begitulah. Oke, ini ya. Dengan air, dengan sungai, air, kehidupan tuh banyaknya pakai batu-batu kali gini pilarnya tuh. Nah, tadi kan bisa kita udah bahas tentang si anak muda ya gitu, dan sejarah. Sekarang aku pengen belajar gitu tentang nilai ataupun pelajaran dari tempat kita sekarang, Balai Kota Sukabumi gitu ya. Apa yang bisa kita dapat di sini? Oke, apa yang kita bisa dapat dari Jadi bukan ini. Balai Kota Sukabumi sendiri, kita kan ini dikenalnya sampai sekarang sebagai kantor wali kota ya. Tapi sebenarnya lebih daripada kantor wali kota, ada istilah kalau kata Pak Wali digaung-gaungkan sebagai rumah rakyat Kota Sukabumi. Kayak rumah rakyat Ya, dan bagaimana kemudian memang dalam segi arsitekturnya sendiri Balai Kota menyimpan banyak nilai-nilai. Ya, salah satunya bagaimana kemudian dari dulu, sejak dulu ya, sebelum sekarang dipagar kayak gini, dulu tuh Balai Kota ini tanpa pagar, dan dulu bagaimana di depannya ada sebuah jalan yang mungkin kalau kita berdialektika filosofi secara subjektif tulisannya, ini menunjukkan adanya sifat dari pemerintah pada saat itu yang menunjukkan keterbukaan, egaliter banget gitu. Tidak ada batasan antara pemerintah dan masyarakat. Itu pun keberadaan aja mungkin juga menunjukkan ya filosofinya, mengingatkan kita agar selalu tepat waktu, disiplin sebagai masyarakat Kota Sukabumi. Dan anyway juga sekarang gitu ya, sekarang juga lagi mau pemugaran yang depan ya itu. Iya, pemugaran lokasi dihilangkan lagi apa Hilangkan lagi gitu. Jadi seperti dulu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman berkunjung ke sini mungkin beberapa bulan ke depan kali ya akan nampak berbeda gitu Balai Kotanya gitu. Akan jadi sebuah semacam landmark kali ya. Betul, Landmark baru bagi Kota Sukabumi. Selain Dago yang udah jadi pedestrian, teman-teman juga nanti bisa melihat landmark baru di depan Balai Kota. Jadi kayak seolah wah, Balai Kotanya ternyata selama ini yang kita susah masuk, ternyata begini ya gitu. Iya, betul. Oke, dan juga mungkin di Balai Kota yang salah satu yang paling menonjol ialah dari sejak didirikan sampai sekarang ini, boleh kita agak turun ya? Boleh. Ini di atasnya ada lambang Kota Sukabumi. Lambang. Oh iya, di mana ini berarti kalau secara istilahnya bentuknya ini mengalaminya sudah hampir 4 kali perubahan atau 4 kali perubahan ya, di mana yang logo itu. Betul, yang lambang Kota Sukabumi. Namun yang paling unik dari awal sampai sekarang, lambang Kota Sukabumi ini masih memuat teh dan padi. Oh, betul. Tapi banyak orang yang menganggap itu tuh kayak padi dan kapas gitu gak sih, kayak Betul. kayak udah umum gitu padi dan Udah kapas umum, gitu. kayak udah satu kesatuan Iya, ya gitu. Padahal ini kenapa teh dan padi yang dicantumkan di Teh dan padi ya. Kota Sukabumi itu karena memang sejak dahulu sampai saat ini, walaupun sekarang perkebunan tehnya sendiri kan terpisah ya di wilayah kabupaten. Di kabupaten. Ya, namun teh dan padi ini yang merupakan komoditas unggulan yang kemudian bisa disebut Kota Sukabumi tumbuh akibat adanya perkebunan teh dan padi-padi ini, sawah-sawah ini. Itu bagaimana kemudian dulu akibat adanya perkebunan teh, ekspatriat Eropa pemilik perkebunan itu kemudian kan
mereka membutuhkan layanan-layanan jasa perekonomian seperti melakukan perdagangan. Kemudian mereka membutuhkan suntikan modal ketika mereka sedang tidak musim panen. Makanya kemudian ada pegadaian pertama di Sukabumi. Ya, lalu juga seperti ada PT Barata Indonesia yang sampai saat ini mungkin juga dulu karena mereka kan butuh perawatan mesin ya, sehingga didirikanlah itu, yang kemudian karena terjadinya transaksi, aktivitas perekonomian dan jasa, terciptalah suatu kota, tumbuhlah suatu peradaban yang akhirnya pada 1 April ini lahir Hemente Sukabumi atau pemerintah Hemente Sukabumi atau pemerintah Kota Sukabumi. Jadi memang sekarang kemudian kita peringati sebagai hari lahir Kota Sukabumi itu adalah kita memperingati berdirinya Hemente Sukabumi. Pemerintahan lah ya, gitu. Pemerintahan, betul. Karena memang Indonesia saat itu masih dijajah sama Belanda ya. Betul. Jadi nuansa-nuansa ataupun dari segi pemerintahan, kehidupan dan sebagainya itu kita mengadopsi lah ya, gitu, mengadopsi istilah-istilah dari bangsa Belanda gitu. Sehingga sekarang pun banyak banget bangunan-bangunan di Sukabumi yang bekas-bekas peninggalan Belanda ya, peninggalan Belanda gitu ya teman-teman. Jadi itu sangat-sangat harus kita internalisasi, kita sadari dan memuat nilai-nilai kearifan lokal yang masih kita bisa terapin di kehidupan sekarang ini gitu. Nah itu teman-teman, tadi kita udah belajar ya tentang kota. Nah sekarang aku mau ngajak lagi ke beberapa tempat gitu ya, tempat yang memang cukup strategis juga gitu, cukup monumental gitu ya bagi warga masyarakat Kota Sukabumi. Mau tahu apa? Ikuti terus di Kami Saja. Oke teman-teman, baik lagi. Sekarang kita mau ngobrolin lanjutan lagi ya di sana, oke? Betul. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang alun-alun. Karena sekarang kita lagi ada di alun-alun Sukabumi gitu kan. Nah, alun-alun Sukabumi ini ada beberapa bangunan, ya nggak sih? Bangunan seperti yang sini ada Masjid Agung. Terus di sini alun-alun. Di seberang sana, di sebelah apa sih? Barat selatan. Selatan itu ada alun-alun lagi. Jadi pendopo gitu ya. Terus di seberang sana ada Polres, kantor kepolisian dan kejaksaan. Dan jauh beberapa meter di sana juga ada yang namanya kelenteng gitu ya, bahasa masyarakat tuh kelenteng ya. Dan sebelah sana ada gereja Sidang Kristus. Nah, kenapa di Sukabumi ini ada beberapa tempat ibadah dalam satu kawasan gitu kan ya, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita mau ngobrol lagi Lisan tentang kondisi di alun-alun ini. Boleh kita buka lagi? Oke. Baik, jadi alun-alun sendiri sebenarnya ini konsep Mataram ya. Mataram, bukan Mataram NTB kan? Bukan, Mataram dulu kerajaan Mataram. Ya, bagaimana kemudian alun-alun ini diambil dari kata halun-halun. Alun-alun atau kalau bahasa Jawa kan ada istilah alun-alun sing kelakon. Alun-alun itu kan maknanya itu sebagai sesuatu yang tenang, riak dan lamban gitu kan ya. Bagaimana kemudian memang alun-alun sendiri kan itu digambarkan dulu memiliki pohon beringin yang rindang dengan lapangan yang bisa dipakai untuk istilahnya itu kita beristirahat ya, atau misalnya melepas penat dan bermain lah ya. Betul, namun kemudian sebenarnya dalam alun-alun ini merupakan penafsiran dari sistem Mancapat juga. Mancapat itu adalah sistem tata kota yang masih sama diturunkan oleh Mataram, di mana ini melambangkan 4 penjuru mata angin, di mana kemudian alun-alun itu adalah disebutnya dulu adalah sentral dari sebuah kota. Di mana kemudian sebelah barat itu adalah simbolisasi dari religiositas atau ketuhanan yang biasanya diimplementasikan dengan keberadaan Masjid Agung. Di Sukabumi sendiri ada Masjid Agung Kota Sukabumi. Di selatan sendiri kemudian simbol dari kekuasaan itu biasanya kemudian kan ada baik itu pendopo ataupun keraton dan sebagainya ya. Hampir di setiap daerah kan ya, makanya kemudian di sebelah barat ya, timur, di sebelah timur itu ada
kantor kejaksaan, atau kalau dulu lebih pada pasar, ya, pasar, dan di sebelah Karena emang sebelah itu juga ada itu masih ada pasar ya. Nah, kemudian di sebelah utara sendiri itu karena simbolisasi juga dari Padang Ketuhanan, sehingga biasanya arah utara ini tidak ada apa-apanya. Ya, karena memang biasanya mengarah pada utara itu kan simbol ketuhanan, hubungan transenden ketuhanan. Tapi di sini juga ada gereja Sidang Kristus di Sukabumi. Itu yang uniknya di Sukabumi. Oke, mungkin boleh diceritakan. Boleh. Oke, Masjid Agungnya Alun-Alun Kota Sukabumi, Masjid Agung Kota Sukabumi sendiri berdirian bersamaan dengan alun-alunnya, di mana ada yang menyebutkan bahwa Masjid Agung Kota Sukabumi didirikan pada tahun 1883, tepatnya bulan Oktober. Namun ada juga literatur yang lebih mendalam lagi, konon katanya tahun 1836. Ya, ada yang menyebutkan pada tahun segitu. Yang kemudian Masjid Agung Kota Sukabumi sendiri masih berdiri sampai saat ini, walaupun arsitekturnya sudah sering mengalami perubahan. Kayak 6 kali pemugaran. 6 kali ya? Ya, namun karena Sukabumi ini, karenanya sampai sekarang juga ada julukan ya, Sukabumi bahkan kemarin menerima anugerah kota toleran. Sukabumi itu dulu ada istilah yang menyebutnya julukan itu Paradise of Harmony atau surga keharmonisan, karena Sukabumi sendiri merupakan kota multikultural yang artinya tumbuh masyarakatnya itu berbilang bangsa, budaya, dan agama, di mana kemudian diejawantahkan dalam hal tata kota itu keberadaan Gereja Sidang Kristus. Nah, Gereja Sidang Kristus sendiri didirikan tahun 1911. Ya, dan bahkan selain Gereja Sidang Kristus ini di sebelah Masjid Agung, di sekitar selatan Masjid Agung yang sekarang jadi sebuah bank pembangunan daerah. Itu dulu adalah Gereja Katolik Roma atau dulu namanya yang Bank BJB itu ya? Betul, Bank BJB. Itu dulu namanya Home Secret. Iya, di mana di situ Gereja Katolik Home Secret. Itu ejaannya susah. Ejaannya Ya, bahkan juga ada yang nama istilahnya tuh mengatakan bahwa kalau Masjid Agung, Gereja Sidang Kristus, dan Wihara Widi Sakti atau Kelenteng Bihian Kiong yang sebelah sana kan ya? Di sebelah selatan. Selatan juga? Selatan sekitar belakang pendopo agak miring berapa derajat ya. Nah, itu tuh katanya ada dalam satu garis imajiner. Imajiner itu satu garis lurus ya. Ya, dimana juga katanya itu ada yang menyebutkan bahwa itu adalah simbolisasi dari toleransi di kota Sukabumi. Kayak gitu, dan alun-alun ini juga banyak sekali peristiwa yang terjadi di sini. Karenanya kenapa kemudian ada patung kendi? Kendi itu kendi yang di sebelah utara itu karena memang dulu sebelum para pejuang kemerdekaan yang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 45, sebelum mereka bertempur dalam perjuangan perang konvoi Bojong Kokosan, konon katanya sempat dimandikan dulu oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi. Dan juga para penghulu sebagainya di sini. Di mana kemudian kendinya tersebut dipecahkan, dan lokasi yang tempat dimandikan dan dipecahkan itu sekarang dibangun patung kendi tersebut. Juga tahun 1962 kalau tidak salah ya, atau 55 itu kunjungan Insinyur Soekarno ke Sukabumi, di mana beliau juga sempat mengunjungi pendopo. Kemudian dimandikan kan? Enggak, kalau Insinyur Soekarno dimandikan juga. Insinyur Soekarno bahkan kalau nggak salah tahun 62 ya, itu sholat Idul Adha di sekarang Lapang Merdeka. Dulu Lapang Merdeka masih satu kawasan dengan alun-alun. Nanti kita ke Lapang Merdeka. Nanti kita habis ini ke Lapang Merdeka ya. Ya, dan kemudian sampai sekarang juga alun-alun masih menjadi sebagai sentral daripada kota Sukabumi. Karena memang kemudian kita juga istilahnya tuh terkena apa ya? oleh sistem Mataraman ini gitu. Seperti itu, terpengaruhi oleh sistem Mataraman. Yang kemudian sampai sekarang pun pada akhirnya ketika kota dan kabupaten ini berpisah secara administrasi gitu ya, pendopo Bupati Sukabumi sendiri masih ada di wilayah kota Sukabumi kayak gitu. Dan memang sebenarnya konsep dari apa tadi teh? Mancapat ini memang bukan hanya di Sukabumi ternyata ya. Iya, betul. Di berbagai daerah juga kita jumpai, kalau misalkan alun-alun pasti ada Masjid Agung, ada pendopo gitu ya. Betul. Di seberangnya ada kejaksaan atau kantor kepolisian gitu kan ya. Jadi konsep ini memang sudah menjadi menjadi bagian dari peradaban gitu ya. Peradaban di suatu daerah gitu. Nah, di Sukabumi karena ada kompleksitas ada multi etnis tadi, maka dibangunlah beberapa tempat ibadah tambahan seperti Gereja Sidang Kristus, ada wihara ya, dan juga beberapa tempat ibadah lainnya gitu kan. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya kepada zaman hari ini, meninggalkan pesan bahwa
Meskipun kita berbagai macam etnis, berbagai macam agama, suku, ras, tapi kita harus tetap bersatu. Oke, teman-teman, itulah di alun-alun sini. Sekarang kita mau coba ke Lapang Merdeka ya. Betul. Lapang Merdeka ini juga sangat-sangat memorable, teman-teman. Jadi saksikan terus tetap di Kabiza News bersama Alvan dan Busan. Yuk. Oke, dan sekarang kita di Lapang Merdeka ya, misalnya tempat terakhir yang kita kunjungin. Ya, dan sekarang aku pengen ngasih tahu ke teman-teman apa Lapang Merdeka itu lewat tulisan. Jadi sebelum pandemi ya, mungkin kalau sebelum pandemi ini tempat upacara, apalagi kalau khususnya buat 17 Agustus dan 1 April. Pernah upacara di sini kan, Mas? Pernah dong. Panas-panasan nungguin wali kota datang ya sebagai inspektur upacara. Kemudian juga sebagai tempat olahraga, karena juga sekarang pandemi masih banyak ya yang suka olahraga. Namun dulu ini Lapang Merdeka bernama Victoria Park, dan ya Victoria Park Agak keren ya namanya? agak keren ya. Victoria Park. Tapi sebenarnya kalau Lisa suka berhipotesis kayak gini, Victoria dan Merdeka itu maknanya gak beda jauh. Victoria dan Merdeka sama-sama kemenangan. Sama-sama ya. Iya, nah kemudian dulu sendiri Victoria Park ini bersatu dengan alun-alun karena ya setelah kemudian Namanya sama berarti? Satu kawasan? betul, masih dalam satu kawasan yang sama, namun kemudian sekarang kan dibatasin oleh bangunan-bangunan dan sebagainya, sehingga pada akhirnya sekarang Lapang Merdeka dan alun-alun tersebut terpisah. Ya, namun kemudian Lapang Merdeka sendiri ini kemungkinan berdirinya bersamaan dengan pendirian alun-alun. Oh, ya kan? hampir sama ya? Hampir sama. Karena ya. memang namanya juga disamain kan? Betul, namanya juga disamain dalam satu kawasan. Bahkan ketika setelah terbentuknya MNT ya, adanya pemerintah kolonial itu kan mereka tidak mau mengenal konsep alun-alun. Yang mereka kenal adalah konsep plaza, city plaza ya. Di plaza ya? Iya, sebuah dataran luas gitu yang biasa tempat untuk parade, upacara, karnaval dan sebagainya. Namun kemudian, kenapa kemudian namanya bisa menjadi Lapang Merdeka sendiri? Victoria Park menuju Lapang Merdeka itu perubahannya yang secara resminya diakibatkan oleh adanya Undang-Undang Darurat RI yang tahun 1970, di mana salah satu isinya memuat terkait dengan bahas nama-nama asing itu tidak diperkenankan dan semuanya itu dinasionalisasi namanya. Salah satunya Victoria Park kemudian menjadi Lapang Merdeka. Tapi sebelum itu, tepatnya tahun 1945, sebenarnya Victoria Park sendiri sudah banyak disebutkan sebagai Lapang Merdeka. Karena apa? Pekikan Merdeka di Sukabumi sendiri pertama kali katanya digaungkan di sini di Lapang Merdeka. Pekikan Merdeka gitu kan. Karena dulu salamnya gini, Merdeka, Merdeka. Ya, di mana kemudian Lapang Merdeka sendiri, konon katanya ada hipotesis menyebutkan bahwa pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan, wali kota Sukabumi pada saat itu Mr. Raden Samsudin itu memerintahkan pegawainya untuk mengumpulkan masyarakat Sukabumi di Lapang Merdeka untuk mendengar pidato proklamasi dari radio. Tapi itu kan hipotesis ya, jadi belum dipastikan kebenarannya. Ya, dan juga kemudian sempat pada tahun 1962 Insinyur Soekarno berkunjung ke Sukabumi. Salah satu yang beliau kunjungi adalah Lapang Merdeka ini, di mana masyarakat Sukabumi sudah berbondong-bondong berkumpul gitu ya untuk menyambut beliau. Dan tepatnya pada Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji itu Insinyur Soekarno juga sempat sholat di sini di Lapang Merdeka, yang kemudian beberapa tahun kemudian tahun 2017 ya. Selang 2017 juga Presiden Joko Widodo sempat sholat di sini juga, sholat Idul Adha sambil menyampaikan hewan kurbannya ya. Betul, menyalurkan hewan kurbannya di Masjid Agung. Ya, dan kemudian juga Lapang Merdeka sampai saat ini masih berfungsi sebagai lapangan yang di sebelah utaranya itu berdiri juga Gedung Juang 45, Gedung Juang 45 atau dulu namanya Society Sukamana atau rumah bola. Yang ya rumah bola itu jadi semacam bisa disebut tempat hiburan ya untuk para orang-orang Eropa gitu pada saat itu, di mana mereka bisa bermain biliar, berdansa dan sebagainya. Nah, misalkan gitu. Tadi udah kita ke Balai Kota, tadi kita ke alun-alun, nah sekarang kita ke Lapang Merdeka. Nah, poin utamanya itu adalah bagaimana sebenarnya memberikan semacam edukasi lah ya ke teman-teman anak muda hari ini gitu ya. Kenapa pesan terakhir kan kayak mau itu aja. Tapi intinya ada kenapa kita sebagai anak muda harus peduli terhadap sejarah kota kita sendiri gitu. Kenapa? Oke.
Jadi ibaratkan puzzle, sejarah lokal. Kita sebutnya sejarah lokal ya. Karena dulu lokal. tidak ada sejarah kota Sukabumi, sejarah kabupaten. Oke. Semuanya bersatu. Sejarah lokal Sukabumi itu kenapa perlu kita gaung-gaungkan? Karena sejarah lokal itu ibarat potongan puzzle yang kemudian apabila disusun membentuk suatu gambar utuh bernama sejarah nasional. Ini yang kenapa sejarah lokal itu sebenarnya perlu banget untuk kita pelajari. Tapi sayangnya sekarang malah jarang digaung-gaungkan. Ya. Kita hanya mempelajari gambar utuhnya saja, yaitu sejarah nasional. Bagaimana kemudian di dalam sejarah lokal itu kadang terdapat nilai-nilai muatan-muatan yang itu dapat menjadi motivasi bagi kita, teladan bagi kita, bagaimana tokoh-tokoh ataupun peristiwa-peristiwa yang ada itu menjadi penyemangat ataupun landasan pedoman bagi kita untuk melakukan pembangunan. Maksudnya kita anak muda sendiri yang kelak akan meneruskan pembangunan negara dunia seperti itu, di mana sejarah itu adalah semacam landasan pedoman agar kita dapat terus melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi kayak gitu. Jadi ya itu anak teman-teman muda sekalian gitu kan. Jadi kita harus peduli ya terhadap sejarah lokal gitu ya, konten-konten lokal sehingga kita bisa mengumpulkan potongan-potongan puzzle itu sehingga bisa menjadi satu gambar yang utuh dan kita bisa mengetahui sejarah secara utuh di nasional gitu kan ya, karena nasional juga pasti bermula dari potongan-potongan kisah-kisah di daerah. Oke Lisan, terima kasih banyak. Nuhun Ya pisan ampun, juga sudah, Kang Alvan. apa ya, kita sudah cerita-cerita banyak, kita sudah berbagi juga kepada teman-teman insan muda semuanya gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan ingat teman-teman, jangan lupa untuk tetap mempelajari gitu ya, tetap belajar, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas gitu. Dan tentunya cuci tangan dengan memakai sabun. Oke, teman-teman, saya Alvan Nugraha dan Saya Lisan. kami undur diri pamit. Sampai jumpa lagi di episode Kabiza berikutnya. Oke, sampai jumpa. Meraih cita-cita bersama wujudkan harapan di Kabiza.